Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datu Perpati. Inilah sketsa tentang konflik masyarakat adat masa kini, sekaligus menjawab problema dari sistem perkawinan silang lintas budaya. Bagaimana nasib keluarga campuran antara Minang dan non-Minang? Adakah tempat bagi anak-anak mereka dalam tatanan kekerabatan versi adat Minangkabau? Silahkan simak cerita Narako di Rumah Bako. Selamat mengikuti. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Bang, tadi siang Pak Ahmad yang punya rumah datang lagi. Saya kecil. Katanya kalau sampai minggu muka masih belum dibayar, rumah dikasih sama orang lain. Kok begitu? Ya wajar lah bang. Kita sudah dikasih tempo 2 bulan, tapi belum ada tanda jadi. Tak tahulah. Abang lah bau sao mencari pinjaman dari Mak Kati yukawa. Bisu lo kepastiannya kok. Tapi bang, walaupun dapat pinjaman, macam mana kita bayarnya nanti? Yo soal nanti pula lah dipikirkan. Nan paralu lape dulu sesawak kini. Tak bisa macam itulah bang. Yo kalau ndak bisa baalai. Tapasu kali lubang timbul lubang. Begini sajalah bang. Kalung awak kan masih ado. Kita jual saja yang 10 mayam tuh. Cukupnya itu. Jangan, usah. Itu kan satu-satunya peninggalan almarhum ibu. Sayangkan. Tak apalah bang. Kalau dapat rezeki nanti, diganti. Indah, kecil abang. Itu keserap di mata sasak beko. Sekarang lah masanya bang. Kita kan sedang terdesak. Tapi Nur, dapat pun awak rumah untuk makan dari ma beko. Yo, abang jangan terus-terusan menganggur lah. Usahalah pula. Usaha apa? Kamanggalih ndak bermodal. Baliklah menyupir. Enggak, setoran gadang Nur. Ndak tak kaja di penghasilan. Bawa RBT bagi. RBT? Yo kalau tak hoji, mocok-mocok lah. Mocok-mocok aja kok wah. Maksud awak mocok-mocok. Jangan pilih-pilih krojo lah bang. Yang penting dapat menutup kebutuhan harian sama biaya sekolah anak-anak. Macam ikut saja nerancak Nur. Apa tuh? Kita balik saja ke kampung. Sawah je para abang ado di kampung. Kita bertani, berternak ayam, menjawai upah. Pendeknya apa yang kamu mungkin lah. Bah, lai setuju. Jangan lah mau nak fikir. Pikir-pikir dulu lah bang. Kau tak namuah jadi orang desa. Bukan gitu bang. Tapi menunggu panen, mau makan apa? Mudahnya tuh. Di kampung kan segala murah Nur. Murah pun beli pakai duit juga kan? Nanti puluh lah dipikirkan tuh. Terserah abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ulong. Apa kabar Long? Baik. Bang Sam ada? Nggak ada. Dia pergi ke Binjai ke rumah Mak Munca. Kalau begitu nanti saja aku singgah. Aku balik dulu kak. Perlu apa sama Bang Sam? Enggak.
Cuma mau ngasih tahu ada lowongan kerja nyupir. Pesan saja sama Bang Sam, tolong temui aku di tempat biasa. Tapi kalau nyupir dia sudah malas, Long. Katanya setoran sudah tak cocok. Bukan supir oplet, tapi bawa box ngangkut barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si Rio pulang. Oh, ada Om Pulong. Baru pulang sekolah yo? Iya Om. Katanya hari ini terima rapor. Mana rapornya? Nggak dikasih. Loh, kok nggak dikasih? Bilang Bu Guru, bayar dulu SPP-nya, baru dapat rapor. Aduh Mak, nasib. Memang sudah 3 bulan uang sekolah si Rio menunggak. Rini 2 bulan. Kasihan anak-anak, Kak. Habis apa yang tidak dikata, Long? Bapaknya masih nganggur. Oh ya, masuklah dulu, Long. Di rumah kita cerita-cerita, ngopi bagi dulu. Iyalah, Kak. Sambil nunggu-nunggu Bang Sam. Minumlah, Long. Kopi jalan sendiri, tak ada apa-apa. Tak apalah, Kak. Kembali ke soal lowongan tadi. Tolong bilang sama Bang Sam, jangan sampai telat. Takutnya nanti keduluan orang. Nanti kakak bilang. Bosnya siapa, Long? Orang Cina di Kesawan. Dia perlu supir yang sudah pengalaman untuk mengantar barang-barang ke langganan. Gajinya lumayan. Baguslah itu. Tapi nampaknya abang kau sudah malas tinggal di kota Medan ini, Long. Katanya sudah 3 tahun di sini tak ada kemajuan. Mau coba-coba di tempat lain. Buat sekarang, dimanapun keadaan sama saja, Kak. Memang betul kata kau, Long. Tapi entahlah, dia sudah patah semangat hidup merantau. Jadi mau pulang ke kampung? Begitulah bilang Bang Sam. Mau jadi petani? Ya, kalau di kampung mau kerja apa lagi selain tani? Jangan, Kak, jangan. Tambah parah. Hidup di kampung bukan cari kemajuan, tapi balik ke nol lagi. Susah itu. Bagaimanapun itu sudah menjadi tekadnya. Kakak terpaksa menurut saja. Entah kalau kau bisa membujuknya nanti. Aku paham sikap Bang Sam yang kadang-kadang keras membatu. Sulit menerima pendapat orang lain. Tapi aku coba nanti. Biarlah kakak ikuti dulu kemauannya. Nanti kalau kandas di tani, ya terpaksa balik merantau. Yang kucemaskan bukan jadi petani itu, Kak. Lalu apa? Tapi Bang Sam tak punya harta di Padang. Katanya sawah ladang pusakanya banyak di sana. Mungkin, tapi itu bukan milik Bang Sam. Kok kau tahu bukan milik dia? Tahulah, Kak. Karena Bang Sam itu laki-laki. Loh, apa hubungannya? Aku ini banyak tahu tentang orang Padang. Oh iya? Menurut adat mereka, laki-laki di Minang tak dapat warisan. Semua harta peninggalan untuk anak perempuan. Bang Sam tak punya sejengkal pun tanah warisan. Apa yang mau digarap? Oh, begitu ya? Memang begitu. Suami tinggal di tempat istri, menggarap pusaka tanah sukunya. Hasilnya dikuasai istri di bawah penguasaan datuknya. Silakan kakak, coba bayangkan, apa jadinya nanti tinggal di kampung mertua tanpa punya apa-apa, tanpa rumah tempat tinggal. Kalau soal tempat tinggal, di sini pun kita menyewanya. Tapi di sana tak ada rumah sewa. Mau beli pun tak mungkin, karena menjual tanah pusaka melanggar adat. Jadi kalau begitu, sedih kalilah nasib laki-laki di tanah Minang. Mati-matian banting tulang di sawah istri, hasilnya tak dapat awak miliki. Sedangkan di rumah ibunya pun tak punya hak. Itulah sebabnya mereka pergi merantau, Kak.
supaya leluasa menikmati hasil keringatnya. Kalau mau bebas dari ikatan adat, ya merantaulah. Cari sendiri, makan sendiri. Waduh, aku jadi takut pulang ke Padang loh. Mana tak punya suku, tak punya harta pusaka, ajab lawak. Makanya Kak, tak usahlah balik ke Padang. Payah nanti di sana, percayalah samaku. Tapi mau kemana loh, kemana? Hidup di rantau sudah tak mungkin. Mau balik ke Padang, susahlah pula. Pusing aku dibuatnya. Bagaimana kalau balik ke Kisaran, ke kampung kakak? Itu tampak tak mungkin dong. Kau kan tahu kalau kakak ini orang Puja Kesuma, putra Jawa, keturunan Sumatera. Mak bapak sudah meninggal, famili tak punya. Tanah pun habis terjual. Tinggal nama saja orang Kisaran. Bah, bilang kakak dulu ada punya abang. Memang ada abang awak, tapi dia sudah 10 tahun merantau ke Malaysia. Kabarnya sekarang sudah menjadi warga negara sana. Selama ini hubungan pun tak ada. Terserah kakak lah. Pandailah nanti Kak Nur merundingkannya sama Bang Sam. Tapi kalau mau balik ke Padang, samalah dengan bunuh diri. Percayalah. Jaku abang lah menamai Sulong. Abang terima usulnya untuk kerja sama Cina itu? Enggak. Sudah abang pikir matang-matang bang. Bilang si Ulong kerja santai, gaji lumayan. Pendeknya abang lah nekat. Kita pulang ke kampung. Para buik rumah dijual sadonyo, tak masuk TV di kulkas. Apa itu cukup buat ongkos bang? Cukup. Buat bayar utang? Pendeknya beres. Kau tanam sajalah. Tapi bang... Apalah, kau ragu pulang ke kampung. Bang, 15 tahun kita berumah tangga, aku tak pernah meragukan tanggung jawab abang sebagai suami. Walaupun tak ada orang membantu. Ekonomi kita lancar-lancar saja. Ya kecuali beberapa bulan terakhir ini. Tapi ibarat perang bang, kita belum kalah. Coba dengarkan kecil abang ya. Memang kita alun kalah. Dan sampai kapanpun abang takkan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Tapi dek badai ekonomi lemah hampe, kita surikkan dulu perahu ke Kuala. Batal dua buik sementara. Beko kok hujan lah rado, kabut lah tarang. Kita balik merantau pulau. Selain daripada itu Nur, abang nak ziarah ke Pesarua mak Jawabak. Diulang melangkah dari awal dengan restu orang gaib. Barangkali ada yang salah di badan abang kok. Aku paham bang. Paham kali maksud abang pulang ke kampung. Cuma yang awak khawatirkan, usah ibarat kata orang. Takut hantu lari ke kubur. Mukasihnya? Suasana di kampung akan memperparah keadaan bang. Itu namanya lah babalik sebelum pahit Nur. Kita cuba dulu Nur. Mana tahu nasib kita kok berubah beko. Taruhlah kita berangkat ke Padang. Nanti tinggal di mana? Alah, kok itu yang kau pikirkan? Saja amak meninggal, rumah abang kosong, tidak ada orang menunggu. Para buik rumah cukui, air jo lampu lah masuk. Apa lah Nur? Itu bukan rumah abang, tapi rumah pusaka. Iya, memang batu atau Nur. Manalah mungkin menantu menunggu rumah mertua bang. Itu kan melanggar adat. Apalagi menggarap harta pusaka tinggi suku abang. Kau tahu apa jo aturan adik Minang? Tahulah. Siapa bari tahu? Pendeknya, aku takut balik ke Padang. Nur, amboku suami kau. Nangka didanga kecek suami awak bukan kecek orang tangah balai. Segala urusan rumah tangga urusan abang sebagai suami. Di rantau di kampung sama saja. Nah, dan abang harapkan dari kalian hanyalah dukungan moral. Barik ringan sama dipikul, elok buruk sama ditanggung.
Kok sabik sama tarapuang, kok batu sama tabanam. Itu saja tu nyo. Ya, kalau begitu keputusan abang, aku menurut. Kok TV kita dijual? Iya, nanti diganti sama yang besar. Yang ada PCD-nya? Insya Allah. Minta-minta saja kita dapat rezeki. Kulkas juga mau diganti sama yang lebih besar? Iya. Rio, kita pulang ke Padang ya, ke kampung Papa. Hore! Kita ke Padang. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi Rio kan gak libur. Macam mana nanti sekolahnya? Iya, kalian sekolah di Padang. Surat pindahnya sedang Papa urus gini kok. Kita tinggal di rumah tanduk itu, Pak. Iya, itu namanya rumah gonjong. Asik. Kita mandi-mandi di danau. Menengok jam gadang. Pergi ke Ngare macam di gambar amanah itu ya, Ma. Iya, boleh. Asal janji, Rio nggak sering minta uang jajan. Ya, Rio janji. Tapi Rio nggak bisa bahasa Padang. Mama pun nggak lancar bercakap bahasanya Papa. Ya mudahnya tuh nanti, paling-paling 3 bulan lah bisa tuh. Kita mau tinggal di rumah siapa? Iya di rumah nenek lah. Kan nenek sudah meninggal. Yang meninggal nenek, tapi rumahnya kan nggak ikut masuk kubur kan Rio? Betul Rio. Di Padang rame nggak, Pak? Kalau di kota Padangnya ya rame lah. Tapi kita kan di kampung, di desa. Kalau sepi, Rio nggak mau lama-lama di kampung Papa. Nggak enak. Iya. Ayo, pergi tidur. Sudah malam. Oke, Bos. Bang, kalau dikira penjualan barang-barang, barangkali nggak sampai 3 juta. Sedangkan utang kita sama Pak Muncak 700 lebih. Sama si Ulong 150. Ya kan masih so 2 juta lah biar itu. Buat bayar sewa rumah 2 bulan? Pendeknya soal utang, nang kadang nang ketek, lunasi sedualahnya. Yang ada sangkut pawi jurang. Tinggal 1 juta. Apa cukup buat ongkos bang? Cukup. Kita kan juga MPM bukan naik pesawat. Apa mungkin dengan duit sebanyak itu bisa hidup 4 bulan menunggu panen? Norma, sadang dilawi abang tak oleng, konon kakaram di kubangan. Tahu kau, abang marantau ke utara ko mengapik nasi sabungkui. Tidak ada nang kanduang ditapati. Tapi barakai gigi hidup juonya di rantau ko. Dapet bini tamat SMA sampai beranak 3 orang. Suami kau ko asli Minang Nur. Plat otonya saja BA. Artinya banyak akak. Percaya saja lagi Samsul Bahri. Ya, kalaulah bukan percaya abang, manalah mungkin kuputuskan tali pengikat sama si guru. Tapi kalau abang macam-macam di kampung nanti, awas. Jadi berangkat besok bang? Jadi tiket sudah diambil. Umpama berangkat siang besok, kira-kira kapan sampai di sana? Ya tengok jalurnya lah. Biasanya kalau lewat Gunung Tua jalannya lancar, insya Allah lusa malam sudah sampai di Bukit Tinggi. Nyambung lagi ke kampung sejam perjalanan. Nginap sajalah di Bukit Tinggi bang. Kan kasihan anak-anak, terlalu capek. Nginap di hotel tambah biaya lagi, Long. Janganlah pula hotel yang mewah kali. Yang perlu dapat istirahat. Besok paginya lanjut ke kampung. Tolong doa, mudah-mudahan kami selamat, Long. Iyalah kak. Paling-paling doa itulah bantuan kami. Oh ya, sampaikan salam kami sama kawan-kawan yang tak sempat jumpa Long. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bang. Ini ada sedikit buat anak-anak. Nah ini untuk kakak. Wah, kok banyak kali, Long?
Apa pula banyak, cuman barang-barang murah. Buat abang mana, Long? Buat abang nanti sajalah, tunggu sawitku panen. Kapannya itu? Sekarang belum lagi nanam. Oh iya, kakak tinggal dulu ya, Long. Mau beres-beres? Iyalah kak, jangan lupa bawa minyak angin sama antimo. Sudah disiapkan abangmu. Bang, kok abang nekat kali mau pindah ke kampung? Setahuku, abang bukan bangsa orang yang cepat menyerah. Kurasa, kalaupun sedang kandas sekarang, aku yakin kawan-kawan masih bisa membantu. Bang Sam kan bukan orang baru di sini. Balik kampung bukan berarti menyerah, Long. Tapi merubah nasib. Bumi ini luas buat cari hidup. Tani juga usaha kan? Betul. Tapi profesi abang itu dagang sama nyupir. Sedangkan usaha tani baru nak mulai dari awal. Percuma malang melintang 10 tahun di Medan. Nggak tahu lah, Long. Aku macam kehilangan percaya diri. Entah apa yang salah di badan abang ini. Aku setuju abang balik ke kampung. Tapi bukan balik jadi orang kampung. Percayalah bang. Biasanya kalau sudah biasa merantau, orang takkan kerasan tinggal di kampung. Apalagi macam abang. Beban rumah tangga sudah berat. Kau betul, Long. Namun buat sementara nak aku coba dulu usaha tani. Kalau nanti masih tumpur, kemana lagi kalau bukan usaha lama? Kembali mengais sepanjang lorong kota Medan macam dulu. Iya kan? Iyalah bang. Tapi jangan lama-lama ngambil keputusan. Rasa-rasa oleng biduk di sana, berkayulah balik ke utara. Jangan sampai karang baru menggapai. Namanya laut, Long. Dimanapun bergelombang. Tergantung ketabahan kemudinya. Juga perahu yang ditumpangi bang. Mudah-mudahan lah. Terima kasih perhatian kau sama abang ya. Norma. Iyo bang. Hampir sebalik tahun kita babawa berumah tangguh. Salamu tu pulau babimbiang tangan, bajalan tarauk-rauk menapak liku-liku hidup. Hidup nan kian ditampuah kian lari, baalang-alang putih teraju. Oh nasib. Kau menyasa kawin jo abang Nur? Kenapa itu abang tanyakan? Apakah abang menengok raut keluhan di wajahku? Tapi sialah orang nang katahan menompang bendi kudo pincang. Jalan curam melereng buki suuk kida bangare dalam mendaki yo kelok-kelok. Sedangkan tujuan jauh ke di jalan. Jauh sebelum roda berputar bang. Tekadku bulat keras membatu mengiring alunan langkah abang. Setahun kita saling mengajuk, merajut memadu kasih. Sungai Asahan jadi saksi. Sejak itu aku menurutkan bisik hatiku di dalam suka dan duka. Semua ikatanku lepaskan sehingga langkah berayun tanpa gamang dan keraguan. Apakah itu belum cukup untuk sebuah pengabdian? Ya, kalau dikarenakan abang rasu badusu melarak sulaman kasih antara kau dan lamu. Kau indaklah tadayo kilek kaco. Tentu kalau sanang hidup dibuai kemewahan. Kanda alun niatlah sampai bapantang pinta tatagun. Bukan begitu, Nor? Sejujurnya ku katakan, bang. Secara lahiriah, mungkin rumah tangga lebih makmur bersama suami orang berada. Magelar kaya berkantong tebal anak pejabat kantor bupati. Tapi buatku, harta bukanlah jaminan segalanya. Yang kudambakan adalah nilai ketulusan dari sekeping hati yang bening. Dan itu kujumpai pada pribadi seorang anak Padang. Anak Padang yang hampa tanpa harapan? Itu pilihanku dan aku takkan pernah menyesal. Sampai bila? Sampai maut datang merenggut. Ba'akuk badai sepanjang tahun. Walau tsunami datang menggulung,
Genggaman takkan ku lepas. Nur, Iya bang. besok pagi kita meninggalkan medan perjuangan, menuju gelanggang yang lebih ganas. Mudah-mudahan kau tetap menjadi si Nurma yang dahulu, seorang istri tahan banting penuh semangat. Jalan kita masih panjang bang. Dan aku yakin bahwa di balik pendakian pasti ada penurunan. Kita lupakan hari kemarin yang kelabu. Kita tatap hari esok penuh harapan. Toh dunia tidak selebar daun kelor kan bang? Daripada lapuak di rantau, eloklah suruh ke pangkalan. Gadang Musaji Sagi Anam, buatan Rajo Tanah Deli, Kota Medan, jawitlah salam, ranah Minang, sambuilah kami.